Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masuk pada kuliah ke-6 lewat Zoom video ini. Kuliah kita pada pada hari ini adalah ukuran simpangan, dispersi, variasi, momen, kemiringan, dan kurtosis. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah kecuali ukuran gejala pusat dan ukuran letak, masih ada lagi ukuran lain yaitu ukuran simpangan atau ukuran dispersi. Ukuran ini kadang-kadang dinamakan pula dengan ukuran variasi dan menggambarkan derajat bagaimana berpencarnya data kuantitatif. Ya. Beberapa ukuran dispersi yang terkenal dan dapat diuraikan adalah rentang antar kuartil, simpangan kuartil, biasa disebut dengan deviasi kuartil, rata-rata simpangan atau rata-rata deviasi, simpangan baku deviasi standar, varians, koefisien variasi, kemudian momen, kemiringan, dan kurtosis. Untuk ukuran-ukuran tersebut dapat juga diselesaikan dengan dua cara. Dengan cara data yang tidak dikelompokkan dengan data yang dikelompokkan. Kita mulai dengan data yang tidak dikelompokkan. Untuk menentukan ukuran tersebut, maka data yang digunakan adalah data pada contoh kuliah minggu lalu, ya, tentang mahasiswa yang lulus mata kuliah statistik sebanyak N-nya sama dengan 150. Rentangnya adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil adalah 85. Rentang antar kuartil, ini kita lihat adalah nilai kuartil ketiga dikurangi dengan nilai kuartil ke-1. Nah, di contoh ini saya tidak akan sampaikan lagi karena ada pada kuliah minggu lalu. Oke, gimana nilai kuartil 3 untuk data yang tidak dikelompokkan adalah 30. Ini 60. Dan nilai kuartil 1 adalah 30. Jadi K3 60 dikurangi K1 sama dengan 30. Kemudian yang berikutnya adalah simpangan kuartil atau SK. Simpangan kuartil atau SK ini rumusnya adalah 1/2 dari RAK atau rentang antar kuartil. Jadi 1/2 dari nilai kuartil ketiga dikurangi nilai kuartil ke-1. Jadi 1/2 kali 30 sama dengan 15. Kemudian rata-rata simpangan atau rata-rata deviasi kita gunakan RS sama dengan sigma XI dikurang X rata-rata dibagi N. Untuk kasus rata-rata simpangan, ya saya menggunakan contoh saja. Misalnya ada data 4, 8, 7, 10, dan 11. Kemudian rata-ratanya ini kita hitung adalah 8 tambah 7 tambah 10 tambah 11 sama dengan 36. 36 dibagi 4. 4 itu dari 1, 2, 3, 4. Jadi sama dengan 9. 36 bagi 4 sama dengan 9. Ya. Jadi 8 dikurang 9 min 1. 7 dikurang 9 min 2, 10 dikurang 9, 1, 11 dikurang 1, 11 kurang 9 sama dengan 2. Perhatikan tanda di sini adalah harga mutlak. Bukan kurung, tapi harga mutlak. Artinya, kalau negatif berubah menjadi positif. Jadi min 1 menjadi 1, min 2 menjadi 2, 1 tetap, 2 tetap, kita jumlahkan sama dengan 6. Itulah jumlahnya pembilang. 6 dibagi 4 sama dengan 1,5.
Selanjutnya simpangan baku S atau theta ada atau deviasi standar. Theta adalah akar dari sigma XI dikurang X rata-rata di pangkat 2 dibagi N kurang 1. Nah, dari contoh data tersebut di atas, maka ini dapat dihitung bahwa X rata-rata pada kuliah minggu lalu adalah 45,56, N-nya adalah 150. Nah, kita masukkan ke dalam seperti ini modelnya. Mulai dari angka 10 sampai dengan pengurangan dengan rata-rata pangkat 2 sampai dengan 95 kurang 45,56 pangkat 2 dibagi 150 kurang 1. Maka kita dapat nilai adalah 19,5759. Kemudian variasi atau varians atau S kuadrat atau theta kuadrat. Rumusnya adalah sigma X I dikurang X rata-rata pangkat 2 dibagi N kurang 1. Nah, ini semua ada di dalam kurung nih. Ya, ada di dalam kurung. Nih. Ya. Nah, maka kita dapat variansnya adalah 1383,2145. Oke. Nah, kemudian yang kedua data dikelompokkan ya. Pada kuliah yang lalu kita tidak akan hitung lagi rentang karena rentang tidak punya ada data kelompokan dengan tidak dikelompokkan. Nah, rentang antar kuartil ini minggu lalu sudah dikuliahkan. Nilai K3 adalah 59,75 dan nilai K1-nya kuartil satunya adalah 29,55. Jadi RAK-nya adalah 59,75 dikurang 29,55 sama dengan 30,20. Simpangan kuartil atau deviasi kuartilnya adalah SK 1/2 daripada RAK. Jadi 1/2 kali 30,20 sama dengan 15,10. Kemudian simpangan baku, kita buat daftarnya seperti ini. Ya, daftarnya seperti ini. Jadi, pada kuliah minggu lalu, X rata-ratanya itu adalah 44,23. Ya, pada kuliah yang lalu, kita masukkan X ini, kolom ini, ya, masing-masing interval dikurangi dengan rata-ratanya seperti ini. Kita dapat angka ini. Kemudian angka ini kita kuadratkan. 33,73 pangkat 2 kita dapat angka ini. Minus 23,73 yang ini. Yang ini kita kuadratkan sama dengan 563,119. Setelah itu pada kolom 6 ini adalah perkalian antara nilai kolom 2 kali dengan nilai kolom 5. Hasilnya adalah nilai kolom 6. Nah, karena di rumus ini permintaannya adalah sigma FA XI kurang X rata-rata pangkat 2, maka ini yang diambil. 57,509,3350 dibagi 150 kurang 1 sama dengan 19,6461. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah varians. Varians ini dapat dilakukan dengan dua cara, ya. Ada cara biasa, ya, seperti ini. Jadi akarnya hilang. 385,968691. Ya. Cara coding seperti ini. Ya, saya kira pada kuliah yang lalu kita sudah menghitung bagaimana cara membuat coding kolom 3 ini. Ya,
Kemudian kolom 4 adalah perkalian antara kolom 2 dengan kolom 3. Sama dengan nilai kolom 4. Kemudian ya, kemudian kolom 5, nilai kolom 5 ini adalah nilai kolom 3 dipangkat 2-kan. Nilai kolom 3 dipangkat 2-kan. Sedangkan nilai kolom 6 adalah perkalian antara nilai kolom 2 kali dengan nilai kolom 5. Misalnya 8 kali 9 sama dengan 72. 21 kali 4 sama dengan 84 dan seterusnya. Nah, sesuai dengan rumusnya, P ini adalah rentang antar kelas interval, antar ya, 10. Kemudian N 150. Kemudian sigma FAC kuadrat yang ini, jumlah kolom 6, kurangi 56. 56 ini adalah jumlah kolom 4. Jumlah kolom 4. Ya, dibagi dengan 150 kali 150 kurang 1. Nah, 10 kuadrat adalah 100. Ini diperkurangkan adalah menjadi 86.264 dibagi 22.350. Nilainya adalah 385,9687. Ya, pada kuliah yang lalu saya katakan bahwa cara biasa dan cara coding pada prinsipnya nilainya pasti sama. Ya, Anda lihat di sini nilainya 385 dan 385. Oke, kemudian kita masuk pada momen. Ini momen, ya. Jadi momen itu nilai A-nya adalah sebuah bilangan tetap. Ya. Ada A sama dengan 0 dan ada A sama dengan rata-rata. Nah, kalau A sama dengan 0, maka momen ke R sekitar 0 atau disingkat momen ke R adalah sigma ini. Karena ini diganti dengan 0. Jadi XI dikurang A sama dengan XI pangkat R. Jadi nilainya adalah ini. Ini rumusnya. Nah, kalau A-nya diganti dengan rata-rata, maka ini yang kejadian. XI kurang X rata-rata pangkat R. Ya. Nah, ada satu hal yang Anda perhatikan di sini bahwa jika R-nya itu 1, ini pangkatnya 1 atau momen ke 1, maka nilai ini sama dengan nilai rata-rata. Jadi momen ke 1 sama dengan nilai rata-rata hitung. Ya, nilai rata-rata hitung untuk data yang tidak dikelompokkan. Kemudian untuk A sama dengan rata-rata hitung, maka jika R-nya sama dengan 2, ini pangkatnya sama dengan 2, akan nilainya sama dengan nilai varians. Akan sama dengan nilai varians. Demikian juga kalau data itu dikelompokkan seperti ini. Ya, seperti ini. Ini cara coding, ini cara biasa. Oke. Nah, kita lihat. Dengan MR sama harga-harga M-nya dapat ditentukan berdasarkan hubungan berikut. Nah, kita lihat ini. Nah, jika R-nya sama dengan 0, maka sama dengan 1. Ya. Jika R-nya sama dengan 0, maka sama dengan 1. Kenapa 1? Karena
XI pangkat 0. Jadi 10 pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat 0 1, jadi jumlahkan sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah jika mu sama dengan 1 atau berpangkat 1, nilainya adalah seperti ini. 10 pangkat 1 tambah 10 pangkat 1 dan seterusnya. Akan sama dengan nilai rata-rata hitung. Kalau R-nya sama dengan 2, ya, R sama dengan 2, maka kita dapatkan nilainya seperti ini. Kemudian jika R-nya sama dengan 3, maka kita dapat nilainya adalah seperti ini. 10 pangkat 3 tambah 10 pangkat 3 tambah 15 pangkat 3 terus sampai pada angka 95 pangkat 3. Ya, kemudian jika R-nya sama dengan 4, maka kita dapat 10 pangkat 4 tambah 10 pangkat 4 tambah 15 pangkat 4 dan seterusnya sampai dengan 95 pangkat 4. Nah, dari MR di atas, momen R di atas, maka harga-harga momen R dapat tentukan sesuai dengan hubungan sebab berikut. M0 sama dengan M01. Ini kita lihat M0-nya sama dengan 1. M aksen 0. M1 adalah M aksen 1 dikurangi M0. Jadi 45,56 dikurang 1. Dari mana 4? Dari mana M aksen 1? Ini ya, M aksen 1. Ya. Kemudian M2 aksen dikurangi M1 aksen kuadrat. M2-nya adalah ini. M1-nya adalah ini. M1 aksennya adalah ini, pangkat 2 kan. Maka kita dapatkan angka seperti ini. Kemudian M3 aksen dikurangi 3 kali M1 aksen kali M2 aksen ditambah 2 kali M1 aksen. M3 aksennya adalah ini. Ini 11. Ya. Jadi 3 kali M1 aksen, M2 aksen ini kita kalikan dapat ini. Ya. 2 kali M aksen pangkat 2. Ini M aksen pangkat 2-nya adalah ini. Ya, maka nilainya seperti ini. Oke, kemudian M momen keempat adalah momen ke R4 dikurangi 4 momen R ke-1 kali momen R ke-3 tambah 6 M momen ke-1 pangkat 2 M momen kedua kurang 3 kali M momen 1 pangkat 4. Nah, kita dapat angkanya seperti ini. Ini momen ke R4. Ya, dan seterusnya silakan Anda lihat contohnya seperti ini. Oke. Nah, jika dia rata-rata hitung, sebagaimana dihitung pada kuliah yang lalu seperti ini ya. Maka momen ke R sama dengan 0, ya, kita dapatkan nilainya juga 1. Kemudian jika momen R sama dengan 1, maka kita dapatkan nilainya adalah 0. Momen R sama dengan 2, maka kita dapatkan nilainya 380,66. Momen R sama dengan 3 adalah 2748,36. Momen R keempat sama dengan 354,509,51. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Ya, momen ke-1 sama dengan momen ke R sama dengan 0 sama dengan 1, ini nilainya 1. Kemudian momen ke-1 sama dengan momen R ke-1 sama dengan 1 dikurang dengan momen R sama dengan 0. 0 dikurang min 1 sama dengan min 1 dan seterusnya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana dengan data yang dikelompokkan? Nah, data yang dikelompokkan ini kan rumusnya seperti ini. Ya, makanya dibuat tabel.
kolom-kolom 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Saya ulangi, kolom 5, kolom 6, kolom 7, kolom 8, kolom 9, kolom 10, 11, dan 12. Kolom 4 adalah hasil perkalian antara kolom 2 dengan nilai kolom 3. Nilai kolom 2 kali nilai kolom 3 sama dengan kolom 4. Kemudian nilai kolom 5 adalah nilai kolom 3 pangkat 0. Ini pangkat 0. Nilainya 1. Jadi semua pangkat 0 ini 1. Jadi kalau dikalikan dengan kolom 6, nilai kolom 6 adalah perkalian antara nilai kolom 2 kali dengan nilai kolom 5. Sama dengan nilai kolom 6. Kemudian nilai kolom 7 dari mana dapatkan? Nilai kolom 7 didapat dari nih 10,5 pangkat 2 atau nilai kolom 3 dipangkat 2 kan. Itu nilainya adalah nilai kolom 7. Nah, nilai kolom 7 dikali dengan nilai kolom 8 akan menghasilkan nilai kolom 8. Nilai kolom 7 kali nilai dengan nilai kolom 2 sama dengan nilai kolom 8. Kemudian kita jumlahkan karena sesuai permintaan rumus di sini. Kemudian nilai kolom 9 adalah nilai kolom 3 dipangkat 3 kan. Ini dipangkat 3 kan. Kita dapat nilai kolom 9. Kemudian nilai kolom 10 adalah perkalian antara nilai kolom 2 kali dengan nilai kolom 9. Sama dengan ini. Kemudian kita jumlahkan. Nilainya itu adalah yang kita pakai. Kemudian nilai kolom 11. Dari mana dia peroleh? Sama dengan nilai kolom 3 berpangkat 4. Ya, jadi pangkatnya 4. Ya, pangkatnya 4. Nah, jadi 10,5 pangkat 4 sama dengan ini. 20,5 pangkat 4 sama dengan ini. Nah, kolom 12 adalah perkalian antara nilai kolom 2 dengan nilai kolom 11. Hasilnya adalah nilai kolom 12. Kemudian kita jumlahkan. Jumlah-jumlahnya inilah yang kita masukkan ke dalam rumus yang di bawah ini. Ya, seperti ini. Tinggal kita mau lihat dia berada di kolom mana. Seperti ini. Ya, 150 dibagi 150. N-nya 150. Sigma FAX pangkat 0-nya 150. Ya, jadi 150. Kemudian untuk momen R sama dengan 1 adalah 44,23. Ya, dan seterusnya sampai pada momen R sama dengan 4. Kemudian kita menentukan nilai momennya seperti ini. Rumusnya sama dengan yang di atas. Ya, rumus ini sama dengan rumus yang ada di atas. Pada data yang tidak dikelompokkan. Tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. Oke. Nah. Kemudian bagaimana kalau dengan angka rata-ratanya? Nah, kita buat lagi kolomnya seperti ini. Ya. Nah, permintaan rumusnya seperti ini. Maka kita buatlah kolom seperti ini. Ya. Nah. X kurang X rata-rata berpangkat 0. Jadi berapapun angkanya kalau berpangkat 0 sama dengan 1. Ya. Makanya sama dengan 1. Jadi kolom 5 sama dengan perkalian kali nilai kolom 2 kali dengan nilai kolom 4. Kemudian X dikurang X rata-rata pangkat 1.
Ini X rata-rata aja jadi 10,5 kurang 44,23 sama dengan min 33,73. Kan dia pangkat 1 ya. Setelah itu kita buat kolom 7. Kolom 7 perkalian antara nilai kolom 2 dengan nilai kolom 6. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. Ya, nilainya adalah 0. Kemudian nilai kolom 8. Ini kita pangkat 2-kan. Nilai kolom 6. Pangkat 2-kan. Sama dengan nilai kolom 8. Nilai kolom 9 perkalian antara nilai kolom 2. Nilai kolom 2 kali dengan nilai kolom 8. Nilai kolom 2 kali nilai kolom 8 sama dengan nilai kolom 9. Kemudian nilai kolom 10 berarti ini dipangkat 3-kan. Nilai kolom 6 pangkat 3. Nah, setelah itu kita kalikan dengan nilai kolom 2 sama dengan nilai kolom 11. Kemudian nilai kolom 12 adalah kolom 6 dipangkat 4-kan. Ulangi, nilai kolom 12 adalah nilai kolom 6 dipangkat 4-kan sesudah yang permintaannya. Dapat nilai kolom 12. Kemudian kolom 13 adalah perkalian antara nilai kolom 2 kali dengan nilai kolom 12. Sama dengan nilai kolom 13. Baru kita jumlahkan. Jumlahnya itulah kita masukkan ke dalam rumus. Sebagai berikut. Ya, seperti ini. Oke. Nah, itu dengan. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam rumus tadi. Rumus daripada momen. Ya, rumus daripada momen. Nah, ini kita masukkan angka-angka dari sini. Kita masukkan ke dalam rumus momennya seperti ini. Nah, kemudian cara kedua adalah cara coding. Ya, sama dengan yang biasa. Kita lihat rumusnya. Kita buatlah kolomnya. Ya, kolomnya. Jadi kolom 1, 2, 3 adalah sama ya dengan pada minggu lalu. Ya, pada minggu lalu. Nah, kolom 4 adalah perkalian antara kolom 2 dengan kolom 3. Sebentar, laptop saya mau discharge-nya. Oke. Nah. Kemudian kolom 5, nilai kolom 3 dipangkat 0-kan, nilainya 1. Kolom 6, nilai kolom 2 dikali dengan nilai kolom 5. Kolom 7 adalah nilai kolom 3 dipangkat 2-kan. Kolom 8 adalah nilai kolom 2 dikali dengan nilai kolom 7. Jadi nilai kolom 8 sama dengan nilai kolom 2 kali dengan nilai kolom 7. Nilai kolom 9 adalah nilai kolom 3 dipangkat 3-kan. Kemudian nilai kolom 10 adalah nilai kolom 2 kali dengan nilai kolom 9. Kemudian nilai kolom 11 adalah nilai kolom 3 dipangkat 4-kan. Sedangkan nilai kolom 12 adalah nilai kolom 2 dikali dengan nilai kolom 11. Setelah kita dapatkan nilai-nilainya, barulah kita memasukkan ke dalam rumus momen. Ya, seperti ini dan yang seperti ini. Hasil daripada momen KR kita masukkan ke dalam momen itu sendiri atau harga-harga momen
seperti ini. Oke, kemudian kita berikutnya adalah kemiringan. Kemiringan itu memiliki dua rumus. Baik itu baik daripada data tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan. Kemiringan rata-rata dikurang modus, rata-rata hitung maksudnya dikurang modus dibagi dengan simpangan baku. Atau bisa juga digunakan kemiringan sama dengan 3 kali rata-rata median, kurang rata-rata median, rata-rata kurang median dibagi dengan simpangan baku. Nah, kemiringan itu ada dua. Ini miringnya adalah miring positif. Condong ke kanan. Berarti nilai kemiringannya adalah positif. Kalau dia condong ke kiri, berarti nilai kemiringannya sama dengan negatif. Kalau ini adalah nilai kemiringannya sama dengan 0. Makanya kurvanya adalah simetrik. Jadi kita sudah dapat membayangkan bahwa oh inilah kemiringannya. Nah, contoh. Ya, contoh data tidak dikelompokkan. Kita lihat tadi dari contoh minggu lalu rata-rata hitung dikurang modus dibagi dengan simpangan baku. Kita dapatkan angkanya adalah 0,28. 0,28 ini adalah positif. Oke. Maka kemiringannya adalah ini. Condong ke kanan. Juga kalau kita menggunakan cara yang kedua nilainya 0,09 juga adalah positif. Maka kemiringannya adalah ini. Condong ke kanan. Nah, ya. Kemudian data yang dikelompokkan. Kita ambil data minggu lalu atau contoh minggu lalu, kuliah minggu lalu, mediannya dan modusnya dan rata-rata hitungnya. Semuanya adalah positif. Ya, sama dengan positif. Berarti sekali lagi kurva daripada data ini adalah kurva yang nilai kemiringannya adalah positif yang condong ke kanan. Ke kanan itu mendekati sumbu vertikal. Ya, sumbu vertikal. Kemudian kurtosis. Kurtosis ini adalah melihat lancip tidaknya kurva itu. Ya, lancip tidaknya kurva itu. Lancip itu ada 3 macam kurtosis, ada mesokurtik, ada leptokurtik, dan ada platikurtik. Bagaimana modelnya itu? Seperti ini. Tinggi menjulang itu leptokurtik, dan hampir datar namanya platikurtik, dan sedang adalah mesokurtik. Cara menentukan koefisien di atas adalah menggunakan koefisien kurtosis dengan simbol A4 ditentukan oleh rumus seperti ini. A4 adalah momen 4 dibagi dengan momen 2. Ya, seperti itu. Dengan momen 2 dan momen 4 didapat dari rumus di atas dengan kriteria yang didapat dari rumus ini adalah jika A4-nya lebih bersama dengan 3, maka distribusi kurvanya adalah mesokurtik yang ini. Kalau dia lebih besar dari 3, maka dia leptokurtik yang ini, yang tinggi. Kalau dia kurang dari 3, berarti platikurtik. A4 lebih besar dari 3 atau A4 lebih kecil dari 3 namanya tidak normal. Ya, tidak normal. Nah, untuk menentukan juga nilai kurtosisnya bisa juga dengan menggunakan rumus presentil. Ya, koefisien kurtosis presentil dengan simbol sebagai berikut. Nah, seperti ini.
K adalah bacanya kappa. Rumusnya SK dibagi dengan presentil 90 dikurang dengan presentil 10. SK tadi adalah 1/2 K di K3 kurang 1 bagi dengan presentil 90 kurang presentil 10. Nah, kita hitunglah ya kappanya. Ya, nilai presentilnya sebagaimana pada kuliah yang lalu adalah nilainya adalah 65 dan presentil ke-10 15,1. Data yang tidak dikelompokkan. Ada ketentuan. Dia normal, modelnya berdistribusi normal jika kappanya 0,263. Jika tidak sama dengan kappa 0,263, maka distribusinya tidak normal. Ya, distribusinya tidak normal. Nah, kita lihat data untuk tidak dikelompokkan. Nilainya adalah 0,834. Berarti tidak sama dengan 0,263. Berarti tidak berdistribusi normal. Atau bukan mesokurtik. Nah, baik juga menggunakan dengan momen sama. Ya, baik dari A sama dengan 0 maupun A sama dengan rata-rata nilainya adalah 2,447 dan 2,374. Artinya tidak sama dengan 0,263. Jadi tetap dia berada pada platykurtik. Data yang dikelompokkan bagaimana? Ini data dikelompokkan. Ya. Nah, data yang dikelompokkan kita dapatkan adalah nilai kappanya sama dengan 0,346. Ya, juga tidak sama dengan 0,263. Ya, tidak sama dengan 0,263. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan rumus momennya? A sama dengan 0, 2,447 dan A sama dengan X rata-rata nilainya adalah A4 sama dengan 2,433. Lebih kecil dari 3. Jadi juga tidak normal. Tetap pada platykurtik. Ya, platykurtik. Oke, kemudian yang terakhir adalah tugas. Ya, soal yang minggu lalu ya dibuat tugasnya lanjutkan ke contoh di atas. Ya, contoh-contoh di atas. Saya kira demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.